Wah, Rexus gokil nih. Ini lu mungkin bisa langsung beliin buat lu atau keluarga lu deh. Headset baru, wireless, suaranya asik dan dari harganya masih terjangkau banget buat lu beli. Rexus S8 series. Ada yang standar, ada yang Pro series dan kita bakal bahas keduanya di video ini. Jadi langsung aja deh. Rexus itu pinter banget. Di masa sekarang cewek-cewek muda yang sering ngalungin headsetnya terus pakai jalan, gak tahu itu tren dari mana ya. Mungkin K-pop atau Jepangan gitu. Mereka kasih pilihan yang menurut gua itu estetik banget. Putih cloudy ivory, kayak warna putih gading lah ya. Ya cuma agak krem gitu warnanya. Stylenya lucu, keren dan finishnya tuh rapi. Beli ini sih ya bagus banget. Tapi sabar, nggak cuma desain, fitur-fiturnya juga oke. Makanya kita bahas di sini sekarang. Pertama dari desainnya dulu. Oke, si S8 yang standar. Pilihan warnanya itu sebenarnya warna hitam aja untuk yang standarnya. Dengan bodinya full plastik dengan finish yang udah rapi, dengan luaran doff jadi nggak gampang kotor. Ada sistem retractable per step untuk adjustment kepalanya dan hinge-nya ini komplit. Bisa di flip jadi enak buat resting di leher dan bisa di tilting buat nyesuaiin sama bentuk kepala kita. Di bagian dalamnya juga ada penanda kiri kanannya, jadi nggak bakalan bingung pakai si headsetnya. Buat kenyamanan sisi headbandnya ini pakai fabric dan sisi ear cup-nya pakai kulit sintetis semua juga. Jadi bentuknya ini udah over ear, so nutup di area telinga sepenuhnya. Catatan, karena ini pakai leather, pakai kulit sintetis, jadi untuk ear cup-nya ya kurang cocok nih kalau dipakai lama-lama di ruangan yang nggak dingin gitu ya, karena kulit kita bukan kulit sih, telinga kita bakal keringetan. Dan clamping pemakaian juga enak nih, nggak neken kepala tapi nggak gampang oglek pas dipakai di kepala. Dan bobotnya si headset ini tergolong ringan, cuma di 250 gram doang. Sama satu sih yang perlu gue apresiasi, dia pilih desain ear cup-nya yang nggak gede, jadi ini headset nggak buat kepala lu makin gede, masih proporsional. Terus desainnya juga udah minimalis, cuma ada logo Rexus dan list silver circular sebagai brandingnya. Gak ada RGB, gak ada yang bikin norak si headsetnya. Buat tombol dan colokan yang ini simple ya. Ada jack audio untuk mode kabel, terus juga ada media button serta switch on off di sisi kanannya. Sedangkan untuk charge-nya ada di sisi kiri dengan port Type-C. Nah sekarang si S8 Pro-nya yang sebenarnya dari desainnya itu ya 90% sama persis kayak yang biasanya. Dari bentuk, bahan plastiknya ya mirip banget lah. Cuma ada beberapa perbedaan. Yang pertama dari warnanya. Yang gue pegang ini adalah warna cloudy ivory, tapi ada juga warna hitam ya, warna yang biasa, lebih netral. Terus di bagian headbandnya dia sekarang pakai PU leather, jadi biar lebih premium feel-nya lagi. Lanjut di bagian axle-nya sama, bisa ditekuk juga biar enak pas resting di leher. Clampingnya sama, cuma bobotnya sedikit lebih berat aja sih, yaitu di 280 gram karena dari kapasitas baterainya ini lebih besar. Sama ada fitur tambahan lah ya, jadi ya wajar, masih di ukuran yang ringan juga buat di kepala. Kalau buat tombol port juga sama, ada sedikit perbedaannya, tapi yang mana kalau si S8 standar itu ada switch on off tadi, yang ini itu adalah sebuah switch ANC-nya, switch untuk active noise cancellingnya. Ya secara overall sebenarnya S8 Pro ini lebih enak ya. Mungkin karena bobotnya sedikit lebih berat, kayak lebih berisi, jadi lebih enak gitu ngegenggam si headsetnya. Ya placebo effect mungkin. Selanjutnya dari segi fiturnya, keduanya ini sudah dalam bentuk headset wireless tanpa kabel dan tetap bisa kabelan kalau kalian pengen. Nah cuma yang S8 ini wireless itu cuma dari Bluetooth aja, sedangkan si S8 Pro ini udah terdapat USB dongle untuk koneksi yang lebih mudah ke PC ataupun ke laptop kalian. Dan juga si S8 Pro ini udah ready fitur active noise cancellingnya. Dan apakah bagus fiturnya? Ya nanti gue bakalan bahas lagi, oke? Yang gue suka dari kedua headset ini tuh ya si Rexus tuh pintar banget dalam pemilihan headset barunya, yaitu kedua headset ini memiliki tipe suara yang sama persis. Ini biasa jarang terjadi di beberapa headset brand lainnya, yang kadang kalau seri biasa itu suaranya itu jelek ya, yang seri Pro-nya atau yang lebih mahalnya baru deh yang lumayan suaranya. Nah kedua ini punya tipe yang sama, yang artinya ya memang dari perbedaan itu cuma dari segi fitur aja. Dan mungkin lu sekarang udah ngandai-ngandai nih, sama-sama ya mungkin sama-sama jelek paling. Ya sorry banget nih, suaranya itu nggak kayak headset murahan yang biasanya karakternya cuma bass tebel, suaranya nggak enak. Yang ini tuh suaranya enjoy banget buat lu dengerin lagu sepanjang hari selama baterainya nyala. Serius, ini enak banget. Dari bassnya itu yang nggak lebih tipis tapi tetap kerasa pancinya, lalu midnya itu lebih menonjol, terutama buat vokal-vokal cewek ini enak suaranya, serta frekuensi high-nya ini cukup bisa bermain dengan rapi dengan note suara tinggi yang nggak pecah. Mungkin ini lebih ke bright lah secara overall ya untuk headsetnya. Untuk separasi oke, nggak luas, tapi ya oke lah untuk stagingnya. Cuma tetap bisa kasih detail suara yang oke banget. Lagi-lagi pertama kali lu coba ya,
dan lu suka sama headsetnya, ya artinya headset ini bagus. Dan itu sih pemahaman yang selalu gue pegang, yang simple banget kalau pas lagi ngetes sebuah headset. Ya jadi buat listen lagu santai gitu ya, ini sih enak. Gue dengerin lagu K-pop juga aman suaranya, buat singelong juga. Cuma buat main game nih ya oke sih sebenarnya. Tapi kalau mau pakai ya kabelannya aja, jangan dari wirelessnya. Nah, kalau untuk ANC-nya sendiri, si S8 Pro juga termasuk yang udah oke. Bukan yang bagus, tapi setidaknya udah gue coba. Suara kipas atau yang bising-bising gitu udah aman banget, bisa diredus dengan baik. Ya sebenarnya sih ada ngaruh juga ke suara ya lagu-lagunya, kayak agak sedikit muted, kayak turun sedikit, tapi nggak terlalu parah kok. Selanjutnya untuk koneksi Bluetooth-nya ini, yang S8 itu menggunakan Bluetooth 5.1 dan yang S8 Pro menggunakan Bluetooth 5.2. Yang sebenarnya sih nggak pengaruh jauh karena keduanya ini nggak menawarkan kodek khusus untuk wireless ya. Jadi ya oke lah ya. Tapi si S8 Pro ini juga menawarkan USB dongle untuk koneksi ke laptop kalian lebih mudah lagi. Nah, cara pairingnya sebenarnya nggak susah, cuma agak tricky. Untuk mode Bluetooth-nya keduanya itu sebenarnya simple. Kayak setelah headsetnya nyala dan tinggal lihat indikatornya menjadi kedap-kedip, itu berarti sudah di mode pairingnya. Lalu tinggal pilih aja dari handphone ataupun laptop kalian. Nah, terus kalau mau pair ulang, tinggal disconnect aja dulu dari device sebelumnya. Nanti otomatis masuk ke mode pairing lagi. Sedangkan kalau untuk mode dongle si S8 Pro, kita tinggal colok aja ke laptop, itu otomatis bakalan connect ke headsetnya. Nah, kalau ngomongin latensi, ya emang ini bukan headset gaming ya. Bahkan untuk S8 Pro-nya sendiri, yaitu di mode USB-nya bukan untuk menghilangkan latensi secara sepenuhnya. Ya setidaknya bisa meminimalisir latensi dari Bluetooth-nya, iya. Makanya gue bilang tadi, fungsi USB dongle-nya itu untuk mempermudah koneksinya aja cuy. Jadi kalau kalian mau pakai bermain game pun ya kalau mau di mode kabelnya aja. Udah pasti nggak ada latensinya cuy. Oh ya, hampir kelupaan juga untuk paketannya sendiri. Dua headset ini sebenarnya sedikit ada perbedaan. Yang si S8 itu simple aja ya, dapat headsetnya, kabel aux dan juga charging kabelnya. Sedangkan S8 Pro ini lu dapat tambahan carrying case lagi buat dibawa-bawa, jadi lebih simple masukin ke tasnya. So ya, jadi ini headset cocok dibeli nggak sih ya? Yang menurut gua hampir semua kegiatan yang biasa pakai headset ini cocok kok. Paling yang perlu diperhatiin cuma kalau buat main game aja, wirelessnya itu masih kerasa latensinya. Jadi kalau mau banget harus pakai kabel aux ya. Dan ini juga kalau dipakai di kondisi lain, ini sih udah terbaik ya. Paling yang dasarnya juga untuk pakai headset, yaitu dengerin lagu. Lagu kasual ini udah termasuk yang enak. Ya at least buat selera gua. Dan kalau buat tonton film sih ya aman aja. Dari baterainya sendiri, juga mereka klaim bisa dipakai untuk waktu yang lama. Sekitar 15 jam ini aman untuk si S8-nya, dan 20 jam dengan ANC nyala untuk si S8 Pro. Jadi bagus banget buat seharian dipakai, nggak rewel lagi sama baterainya. Oh ya, by the way, untuk kedua headset ini pun juga udah built-in mic ya. Jadi misalkan kalian mau pakai nelpon, ini juga masih oke ya. Cuman ya karena dia nggak ada tangkainya ya, jadi suaranya sekedar pick up aja. So ya, buat kalian misalkan mau jalan-jalan jauh, tinggal kalungin aja, nggak usah khawatir lagi. Ya desainnya bagus pula, apalagi yang warna putih gading ini sih bener-bener menarik ya. Apalagi buat kalian cewek yang kadang suka bingung milih headset yang kadang terlalu gaming, terlalu cowok banget gitu ya. Ya gue sih saranin lu pada beli yang pro-nya aja kalau ada budget lebih. Sekitar 800 kurang 1000 buat nih headset. Lu dapat baterai lebih besar, feel-nya lebih premium, ada active noise cancelling, dan juga ada USB dongle-nya. Sedangkan yang ini si S8-nya harganya tuh 400 kurang 1000 untuk yang standarnya. Ya oke lah ya. Jadi menurut kalian gimana? Mungkin itu sih pembahasan gue dari Rexus S8 series ya. Ada yang biasa, ada yang pro-nya. Tolong bantu juga share video ini ke teman-teman kalian lagi butuh headset baru, apalagi buat jalan-jalan, buat dengerin lagu lama-lama. Ya, kasih aja video ini. Jangan lupa kasih pendapatnya di video ini di kolom komentar, dan like videonya kalau kalian suka, dan follow semua sosial media di Instagram, TikTok, Facebook, dan Discord yang semua linknya ada di deskripsi. Kalau mau beli langsung aja cek di deskripsi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.